Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Siti Nurlaila dari program studi D4 Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung. Nah, hari ini aku akan membahas tutorial untuk analisis regresi data panel menggunakan eViews. Nah, sebelum kita membahas mengenai tutorialnya bagaimana, aku akan singgung sedikit mengenai apa itu data panel. Jadi teman-teman, data panel itu adalah data yang menggabungkan dua dimensi, yaitu dimensi waktu atau time series dan juga dimensi individu atau cross section. Jadi data panel ini datanya itu berdasarkan dari beberapa tahun dan juga beberapa individu atau objek seperti itu. Nah, dalam uji analisis regresi data panel ini, di eViews sendiri itu punya 3 model utama gitu. Nah, model yang pertama itu adalah model CEM atau Common Effect Model. Yang kedua itu adalah FEM atau Fixed Effect Model. Dan yang ketiga itu adalah REM atau Random Effect Model. Jadi, dari 3 model ini, kita harus memilih mana model terbaik yang akan kita gunakan untuk interpretasi hasil penelitian kita. Nah, kenapa sih 3 model ini tuh harus kita pilih salah satunya yang terbaik? Karena dari tiap model itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan tiap data itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu teman-teman. Jadi kita harus milih mana model yang paling pas untuk data kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung ke tutorialnya. Nah, pertama kita akan masukkan data yang kita punya ke dalam eViews-nya ya. Nah, di sini aku sudah memiliki data 5 company atau 5 perusahaan dengan tahun dari 2008 sampai 2023. Dengan X1-nya itu iklan, X2-nya itu karyawan, dan juga Y-nya itu adalah penjualan gitu. Nah, kita akan memasukkan data ini ke dalam eViews. Nah, di eViews kita klik yang create a new eViews work file. Lalu pilih yang balance panel. Start date-nya tadi dari 2008, end date-nya 2023 dengan tadi number of cross section atau objeknya atau perusahaannya itu tadi ada 5 ya. Kita masukkan ke sini 5. Nah, lalu oke. Nah, setelah ini kita akan memasukkan data X1, X2 dan Y-nya ke dalam eViews. Kita buat objek baru. New object, series, X1, lalu oke. Lalu kita buat X2, dan kita membuat Y juga. Agar lebih mudah, aku akan open as group. Nah, kita pencet edit di sini ya, agar datanya bisa dimasukkan. Lalu kita ambil data tadi, X1-nya itu iklan. Kita langsung kopas aja ke eViews-nya. Begitu pula dengan data X2 dan Y. Nah, setelah datanya dimasukkan ke dalam eViews, kita akan mulai dengan uji CEM yang pertama ya, yang Common Effect Model. Nah, jadi uji CEM ini berasumsi bahwa data kita ini sama. Uji CEM ini menganggap bahwa data dari tiap perusahaan dan tiap waktu itu sama. Caranya kita pergi ke Quick, lalu Estimate Equation. Kita masukkan Y, C, X1 dan X2. Lalu jangan lupa di panel option kita harus memilih non dua-duanya dalam model CEM. Lalu oke. Nah, teman-teman ini udah muncul ya. Ini adalah hasil dari analisis uji model CEM. Lalu karena kita akan membandingkan, maka kita lanjut ke uji FEM. Seperti tadi ya, Quick, Estimate Equation, Y, C, X1 dan X2. Lalu panel optionnya kita pilih Fix karena kita akan menguji Fixed Effect Model. Kita pilih yang Fix, lalu oke. Yes. Nah, setelah kita mendapatkan data fix, kita harus memilih dulu nih mana yang terbaik antara model CEM atau model FEM.
Nah, caranya kita akan lakukan uji Chow. Nah, caranya tuh kita pencet view, lalu fix random effect testing dan pilih yang paling atas yaitu likelihood ratio. Nah, teman-teman di sini muncul ini nilai redundant fixed effect test yang nilai probability-nya itu ada 0,000. Nah, jika nilai probability-nya itu kurang dari 0,05, artinya model yang kita pilih adalah model FEM. Seperti itu teman-teman ya. Jika lebih dari 0,05, artinya yang kita pilih adalah model CHAM. Nah, kalau misalkan yang kita pilih itu ternyata model CHAM, artinya cukup sampai di sini gitu pemilihan model ini ya. Namun karena yang dipilih adalah model FEM, jadi kita harus lanjut nih ke model REM biar tahu nih mana model yang lebih cocok, apakah yang FEM atau yang REM. Nah, kita lanjut ke model REM. Kita pencet quick lagi, estimate equation, lalu YC X1 X2. Panel optionnya kita masukkan yang random, teman-teman. Nah, lalu di OK, yes. Nah, setelah dapat nilai REM nih, kita akan uji mana yang lebih cocok nih buat kita, yang REM atau yang FEM. Caranya dengan uji Hausman. Kita ke view, lalu fix random effect testing dan pilih yang Hausman test yang ketiga. Nah, di sini ya muncul hasilnya, nilai probability-nya itu 0,0003, di mana nilainya ini kurang dari 0,05, yang berarti yang kita pilih adalah model FEM. Seharusnya kita sudah berhenti di sini. Kita sudah menemukan jawabannya bahwa yang terbaik itu model FEM gitu. Karena FEM lebih baik dari REM dan FEM lebih baik dari CHAM tadi kan. Namun untuk semisal nih ya, kasusnya jika ini lebih dari 0,05, maka kita harus melakukan uji Lagrange multiplier atau LM ya. Nah, caranya gimana nih kalau misalkan ini lebih dari 0,05? Nah, kita harus stay atau buka jendela CHAM dulu. Jadi kita balik ke jendela CHAM, karena ini kan kita masih di jendela REM ya. Kita balik ke jendela CHAM, Y, C, X1 dan X2. Lalu kita non ya, ini yang CHAM, oke. Yes. Nah, kita balik ke jendela CHAM, lalu kita lakukan uji LM. View, fix, dan langsung kita pilih yang Lagrange multiplier. Nah, di sini ada nilai yang pertama Bruce Pagan yang both. Itu kita lihat di sini ada 0,0000 yang berarti itu kurang dari 0,05. Maka yang kita pilih antara REM dan CHAM adalah kita memilih REM. Jika nilainya lebih dari 0,05, yang kita pilih akhirnya adalah CHAM. Nah, namun karena tadi kan kita sudah menguji uji Hausman dan ternyata yang kita pilih adalah uji FEM, jadi kita akan memilih uji FEM sebagai hasil analisis regresi data panel kita yang akan kita interpretasikan ke dalam hasil kesimpulan penelitian kita gitu. Nah, teman-teman, ini kita sudah kembali ke uji FEM ya. Nah, ini adalah hasil yang akan kita gunakan untuk diinterpretasikan ke dalam kesimpulan penelitian kita. Jadi, model FEM ini adalah model terbaik yang bisa kita simpulkan nantinya dalam penelitian kita. Kita bisa lihat dari nilai S-square-nya, nilai probabilitasnya, juga dari koefisiennya. Seperti itu teman-teman, untuk memilih antara model mana yang akan kita gunakan dalam menarik kesimpulan data panel pada FUs. Dan nantinya model yang kita pilih ini akan kita gunakan untuk uji asumsi klasik data panel penelitian kita. Nah teman-teman, untuk pemilihan model analisis regresi data panel cukup sampai di situ. Model yang kita pilih akhirnya adalah model FEM, yaitu Fixed Effect Model. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.